Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, ayyuhal hadirun wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, melalui qada dan iradatnya kita semua bisa bersilaturahmi, bisa menghadiri undangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga kegiatan kita pada malam ini dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala salah satu amal ibadah yang makbul, amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda kita, Habibana wa Nabiyyana, Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita sebagai umat yang terakhir. Semoga dan senantiasa kita semua sebagai jamaah majelis ta'lim Masjid Al-Alim mendapatkan syafa'atul uzma nanti yaumul jaza wal hisab. Amin ya Allah ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam ini kita semua sehat. Semuanya kesehatan kita ini sangat bermakna, sangat bernilai, karena ketika Allah memberikan kesehatan, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, bahkan ini yang lebih baik. Kita ikut taklim, kita ikut pengajian di tempat yang kita cintai, di tempat yang Allah istimewakan, yaitu masjid tercinta ini. Semoga betul-betul menjadi manfaat di dunia wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebelum saya meneruskan kepada maqalah yang selanjutnya, karena kemarin sedikit Syekh Ibnu Athaillah mengupas tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau menyarankan kepada kita sebagai jamaah, kepada kita sebagai murid-muridnya, ayyuhal murid la tatruk adzikra li adami hudurika ma'allahi fihi. Kata beliau, janganlah kalian meninggalkan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala
walaupun hati kalian belum bisa khusyuk, walaupun hati kalian belum bisa ikut berzikir kepada Allah. Jadi kalau kita tinggalkan zikir lisani sementara hati pun belum bisa berzikir, maka itu sangat berbahaya. Lisannya berhenti berzikir, hatinya pun tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini total, lahir dan batin jauh dari Allah. Nah, makanya Imam Syekh Ibnu Athaillah, kalaulah kita hatinya belum bisa berzikir kepada Allah, hatinya masih ingat ke sana ke sini, di dalam hati masih diisi dengan berbagai warna-warni sifat duniawi, tetaplah usahakan lisan ini jangan sampai berhenti, ya, lisan jangan sampai terus saja berzikir. Nanti Allah akan meluruskan kita, menolong kita, membimbing kita, karena Allah sangat mencintai kita. Terus saja zikir di dalam lisan, melalui lisan kita. Nah, hadirin kaum muslimin rahimakumullah, kenapa Syekhuna Syekh Ibnu Athaillah menyarankan dan sangat menyarankan kita harus berzikir kepada Allah? Jelas ya, keuntungannya ini bukan untuk Allah, keuntungannya bukan untuk guru-guru kita, tetapi keuntungannya ini untuk kita sendiri, ya. Karena dari zikir ini mempunyai dampak positif, mempunyai efek samping kepada kita semua. Salah satunya, kalau kita sudah bisa mengistiqomahkan zikir kepada Allah, mengingat Allah setiap saat, duduk, berdiri, sambil berjalan, dan apapun likuli halin, seluruh tingkah kita diisi dengan zikir kepada Allah, maka insya Allah itu akan punya dampaknya. Yang pertama, Al-Quran menyebutkan, kalau seandainya kita sebagai hamba Allah selalu berzikir kepada Allah, maka Allah bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingat bahwa dengan zikir kepada Allah, hati itu akan tentram, akan tenang, ya Bu ya. Coba kita bisa dirasakan kan? Ketika kita sedang berzikir, ini hati dan pikiran kita ini akan tenang. Karena yang menenangkannya sehakikatnya Allah, bukan zikirnya, bukan kitanya, tetapi hakikatnya Allah. Dengan wasilah sababiyah kita melaksanakan zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah lah yang menenangkan hati kita. Di dalam hadis Rasulullah menyampaikan, ketika sekelompok kaum sedang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, illa hafadhumul malaikatu, terkecuali malaikat ini berkumpul di tempat itu menjaga dan membimbing orang-orang yang lagi berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wa ghasyiyatuhumur rahmatu, dan kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menaburkan rahmat. Kalau di masjid ini sedang berzikir, ya Allah, rahmat Allah ini ditaburkan, rahmat ini dinaungan di atas kita semuanya ini, semua mendapatkan kasih sayang Allah, semua sedang mendapatkan apa? Kecintaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita lagi berzikir dan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, hadis Rasulullah menjawab, wa nazzalat alaihimus sakinatu, wa nazzalat alaihimus sakinatu, dan Allah menurunkan apa yang diturunkan oleh Allah di tempat yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang diturunkan adalah sakinah. Apa itu sakinah teh? Lain tatangga orang itu sakinah sanes. Sakinah itu adalah ketenangan. Orang yang berzikir kepada Allah itu hatinya semua tenang, amannya.
Gak ada orang yang lagi berzikir nafsu, gak ada. Gak ada kalau kumpulan orang yang berzikir kepada Allah, sugan begini kasih kuksati marah, tidak. Orang melihat paling senyum, ya, paling senyum. Oh iya, paling gitu. Beda halnya kalau seandainya sedang berkumpul-kumpul dan di tempat itu tidak disebutkan asma Allah, jauh dari Allah, jauh dari bimbingan rahmat Allah, maka orang melihat pun gak enak. Kenapa kamu lihat sama saya? Pasti gitu. Jadi di tempat pengajian, di tempat zikir, di tempat sedang mengingat, insya Allah semuanya akan aman, semuanya akan tentram, semuanya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita pengen rahmat, pengen disayangi Allah, pengen tentram, hati, lisan kita pengen tentram, hadirlah di majlis-majlis zikir. Kita sedang mengingat Allah. Kita sedang mengingat Allah. Kenapa? Wadzakarahum, dan Allah akan mengingat kita semua. Sehingga kalau kita zikir kepada Allah, kita juga akan dizikir oleh Allah. Ngan cuman beda. Kalau zikirnya makhluk kepada Khaliqnya, itu seperti subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, itu termasuk di la ilaha illallah, itu termasuk di zikir. Itu zikirnya kita kepada Allah, itu ingatnya kita kepada Allah. Beda halnya kalau zikirnya Allah kepada kita. Fadhkuruni adhkurkum. Ingatlah kepadaku, berzikirlah kepadaku, dan aku akan ingat kepada kamu. Dan aku juga akan berzikir kepada kamu. Ngan cuma beda. Bukan Allah dzikirnya kesalahan kurang la ilaha illallah. Kata ulama bitafadul wal ilham. Kalau zikirnya Allah kepada kita, itu adalah ketika kita berzikir kepada Allah, Allah akan berzikir kepada kita dengan apa? Allah dengan memberikan kesehatan, Allah dengan memberikan kenikmatan, Allah dengan memberikan solusi yang terbaik bagi perjalanan kehidupan kita, memberikan nikmat lahir dan batin. Itu adalah zikir Allah kepada kita. Kalau kita lagi dapat untung, kita lagi dizikir oleh Allah. Kalau kita lagi sehat, alhamdulillah di pagi hari kita, alhamdulillah keadaan sehat walafiat. Ini tandanya kita lagi dizikir oleh Allah. Kalau kita lagi dizikir, lagi diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita harus lebih ingat lagi kepada Allah. Ya, itu tandanya. Fadzakarahum biman indahu. Jadi orang-orang yang mau berzikir kepada Allah di sampingnya, maka Allah akan sebut orang itu. Sebut orang itu, maka Allah akan kirim orang itu dengan zikirnya Allah kepada orang itu. Dengan apa? Dengan penjagaan, dengan rahmatnya, dengan kasih sayangnya, dengan apa? Dengan kecintaannya akan lahir dan diberikan kepada orang yang mau berzikir kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau seandainya melihat hadis Rasulullah SAW, artinya kurang lebih begini: barang siapa orang yang berkumpul-kumpul di sebuah tempat, mau itu musyawarah, mau itu rafat, mau itu pengajian, mau itu kumpul-kumpul saja ya, dari mulai awal sampai akhir, kata Rasul, kalau sampai akhir ini tidak ada yang menyebut asma Allah, tidak ada yang mengingatkan Allah dalam perkumpulan itu, maka ketika bangunnya itu kahimar, seperti himar. Dalam kalimat yang lain, kamaitatil himar, seperti bangkai himar. Coba Pak, kalau Rasul sudah mengatakan seperti himar saja sudah rendah. Karena hewan di tanah suci Makkatul Mukarramah, ari himar itu suaranya tidak enak.
Kalau orang mah suaranya itu segabrek butut. Kalau himar itu suaranya ngahiung, Mbak. Maka kalau di Arab ada yang baca Quran ngahiung, kalau himar seperti himar. Kalau baca Quran yang nggak enak, kalau himar seperti himar. Jadi himar ini dibangsakan seperti himar. Kenapa? Karena ini jelek himar itu suaranya. Jelek sekali. Makanya kalau orang yang berkumpul-kumpul, ibu mau 3-an, mau 4-an, mau 5-an, mau 10-an, mau banyakan, ternyata di awal sampai akhir itu nggak pernah ada yang menyebutkan astagfirullah, nggak ada yang baca subhanallah, apalagi diakhiri dengan doa, nggak ada. Nah itu tidak semata-mata selesai dari perkumpulannya kalau himar bangunnya itu seperti himar di hadapan Allah. Yang paling menilai kata Rasul, kamai tatil himar, seperti himar. Tambah himar jelek, tambah himar itu hina, diumpamakan dengan bangkainya. Apa itu? Berarti perkumpulan kita itu sangat jelek. Maka ibu semuanya kalau ibu kumpul arisan di mana saja, awali dengan assalamualaikum, awali dengan baca salam, diakhiri dengan doa. Ibu kumpul-kumpul ngadai ulang tahun miladiah anak ibu sendiri, umpamanya undang ustaz atau nabi undang ustazah atau nabi ibu sendiri yang berdoa, aminin sama anak-anak. Jangan sampai hanya nyanyi-nyanyian, ya. Apa nyanyinya teh? Nah, selamat dari awal sampai akhirnya begitu rugi, ya rugi. Kalau tidak ada satu orang pun yang menyebut asma Allah dalam lingkungan itu, ketika selesai itu bukan lingkungan yang barokah, tapi lingkungan seperti himar. Ya, subhanallah. Makanya ibu hadirin kaum muslimin rahimakumullah, dengan zikir kepada Allah, dengan menyebut asma Allah, di samping kita akan tenang hati kita, pikiran kita, insya Allah akan mulia di hadapan Allah, semakin dekat dengan Allah Subhanahu. Yang kedua, ibu minimal kalau kita mau berzikir kepada Allah, hidup ini akan terasa lebih hidup. Hidup akan terasa lebih hidup. Artinya hidup ini akan terasa bermakna, bernilai kalau kita mau zikir kepada Allah. Dalam hadis dinyatakan, perumpamaan masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan, Pak, orang yang mau zikir kepada Allah, zikir dan mengingat Allah, yang mau berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak mau berzikir kepada Allah, masalul hayyi wal mayyiti, eta teh perumpamaan seperti orang yang hidup dengan orang yang mati. Tuh dibandingkeun lagi kata Rasulullah. Artinya kalau orang yang berzikir kepada Allah, ya rajin zikirnya, mengingat Allah rajin, itu kalau hayy seperti orang yang hidup. Orang yang hidup kan berarti, bermakna, bernilai, banyak manfaatnya orang yang hidup. Orang yang hidup bisa sholat, orang yang hidup bisa ngaji, orang yang hidup bisa cari rezeki, orang yang hidup bisa bangunin orang yang hidup bisa nolongin orang yang hidup bisa ini, bisa itu, warna-warni, seluruh ibadah bisa dilakukan oleh orang yang hidup. Banyak artinya orang yang hidup, bermakna, nilainya sangat luar biasa. Ya, makanya orang yang berzikir itu bagaikan orang yang hidup, artinya nantinya akan banyak arti, banyak makna kalau orang yang suka berzikir kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak mau berzikir, kata Rasulullah, kal mayyiti, seperti mayit. Seperti mayit. Orang yang tidak mau mengingat Allah, diajak zikir gak mau, ya, diajak sholat gak mau, diajak ibadah gak mau. Itu kal mayyiti, seperti mayit. Ya Bu, seperti apa?
Mayit cik ali mayit ibu, maaf ya, kita nyuruh ke mayit, kita mayit tolong ambil air, kita kira-kira mayit itu akan bangun kemudian ngambil air enggak? Ya, benar? Jangan sampai ada mayit yang ketinggalan. Orang-orangnya udah pada nyampe di mana, di Cikutra, mayit mesti di musola. Mesti di musola. Jadi orang-orang sudah pada nggak ingat ya bu ya. Ya karena semuanya sudah sampai sana, mayitnya tinggalan. Hari ambulan mana? Kan itu ambulan sama di depan. Di tempatnya ambulannya kumpul jalan teh. Hari mayitnya itu sama ambulan yang satu lagi, sama yang satu lagi. Itu ya bapak nungguin orang gitu ya, sampai dia nggak kemana. Sudah mau kawin, pengantinnya tinggal ada aku mau subhanallah, itu ya. Itu banyak cerita-cerita seperti itu ketinggalan. Jadi nggak ada mayit ini. Coba kalau yang mati saja disuruh menolong orang nggak mau ya, disuruh sholat nggak bisa, disuruh ini nggak bisa, disuruh itu nggak bisa. Kenapa? Karena mati. Karena mati. Hidupkan hati bapak dengan apa? Dengan zikir. Hidupkan hidup bapak dengan zikir. Karena hidup itu seolah-olah mati kalau tidak mau berzikir. Walaupun bapak bisa kesana kesini, tapi kalau tidak mau berzikir itu seolah-olah mayat yang sedang berjalan. Kenapa? Mayat sedang berjalan, tidak ada hidup, tidak kontak dengan Allah. Ketika Allahu Akbar, Allahu Akbar, yang hidup hatinya Pak, Allahu Akbar, tutup pintunya, udah selesai kerjanya, masih boleh gitu ya. Ayo anak-anak ke masjid berjamaah semuanya. Itu hidup karena suka zikir, suka ingat sama Allah. Nah kita ingat sama Allah, hati-hati kerja. Nah ini Allah kena guntingan kain Allah. Iya enak tuh. Montean dan akhirnya menjadi Allah, berzikir dengan Allah. Alhamdulillah Allah subhanahu udah ada lagi. Yuk kita ke masjid berjamaah, sahabat nyambung di hati. Kontak dengan Allah seperti itu. Kalau hatinya mati, walaupun hidup, tapi seolah-olah orang mati. Ketika dengar adzan, ayyala sholat, ayyuhan sholat, kulantaran kosong tina zikir. Kalau yang lagi istrika saja. Kalau adanya, mama itu udah ada, nanti baru Allah Akbar. Kerja kalam, yang transaksi kalam, yang berjalan kalam, yang nyetir kalam. Kenapa? Karena hati nanti dari itu. Nah kalau bapak tidak kontak dengan Allah, tidak kontak dengan undangan-undangan Allah, hakikatnya undangan Allah. Tadi Mas Ipul tadi ngomongin hakikatnya itu apa? Undangan Allah atas nama Allah dan Rasul. Iya. Atas nama Allah dan Rasulnya, insya Allah itu akan dapat pahala besar. Mandala amal khairin, barang siapa yang mengajak atau yang menunjukkan kepada sesuatu yang baik, maka orang itu akan mendapatkan kebaikan pula, walaupun orang itu tidak melaksanakan. Ya, kurang kita sholat ke Batul sholat, ya Allah ya Karim. Ketika orang lain sholat, ternyata amal kita tidak dikurangi sedikit pun, sama dengan orang yang sholat malam. Maka kurang nyebarkan bisa benar-benar orang disebarkan. Belum jelas sumbernya, belum jelas sumbernya itu nggak usah ikut-ikutan. Ya Bu ya, nanti bahaya. Kenapa? Karena kita akan dapat pahala dan pahalanya juga. Kalau betul dapat pahala, kalau salah dapat palu. Dapat palu. Ya kan? Nah, makanya kita ini baik itu melalui medsos apapun, kita ini harus betul-betul bisa menjaga.
Kalau yang di dunia nyata harus kita bisa menjaga lisan kita, kalau di dunia maya seperti itu harus bisa menjaga jari kita, ya. Jangan sampai menari-nari di atas laptop, di atas apa? Di atas HP kita ini mempuji orang lain, menghina orang lain, ya. Nggak boleh, itu kan yang kita nggak boleh kan? Membongkar kesalahan orang lain zaman sekarangnya, kita mah jangan ikut-ikutan, kira-kira membongkar kesalahan orang lain, merobek apa harga diri orang lain, nggak usah, nggak boleh ya. Walaupun kita jadi tim sukses, karena kita tim sukses ya biasa-biasa saja, ya. Saya sering menyampaikan gitu kan, dengan tetangga pemilihan belum selesai, tapi kita dengan tetangga udah nggak benar dari sekarang. Ya, udah musuhan dari sekarang, benar-benar musuhan. Saya tanya, Bapak kalau jadi itu atau Bapak Jokowi atau Pak Prabowo itu jadi presiden, yang saya pilih itu, kira-kira lama Bapak kering kita, saya lupa melanda lama. Hah? Tetangga masih boleh mana Bapak lama itu? Kira-kira presiden makan lama mana? Oh, aku udah hari lama di BPHK, ya. Jeng dulu saya juta tamat aku terus ngabelaan kurang balik campur kayak gini buat yang soal buat yang sudah di hakikat namanya orang lain apa berbeda ada yang diberi di 100.000 sama kurang 5 tahun 100.000 tak cik. Nah Bu, ini nih ada ongkos untuk ke TPS berapa? 100.000 bagi 100.000 bagi 5 tahun sabaraha hah? Nanti sapoe diberi sabaraha, nanti sabulan digaji sabaraha 100.000, maka itu sadaya 54 tahun diberi triliunan tete itu nggak mau, itu kan nggak mau, itu kan. Kita apalagi kita juga jangan karena itu istikharah, ijtihad sesuai dengan apa pilih kita, hati kita, ilmu kita, wawasan kita ini siapa yang harus dipilih oleh kita, serahkan sama Allah. Mudah-mudahan kita mendapatkan pemimpin yang soleh, ya. Nah, enak ngomong Bapak Presidennya soleh, Bapak Camatnya soleh, Bapak Lurahnya soleh, Bapak RT-nya soleh. Ada RT itu tadi ya? Ayah? Sama, yang RT namanya? Ada Pak RT-nya ada? Ya alhamdulillah. Ini harus jadi contoh, Pak. Harus jadi contoh bagaimana bagi umat. Jadi contoh bagi umat. Kalau ini ada persamaan dan persatuan, insya Allah akan hilangkanlah perbedaan, jauhkanlah perbedaan, ambillah persamaan. Ya Pak ya? Nah itu. Makanya dengan zikir insya Allah hati akan hidup akan semakin hidup. Jadi hidup ini akan semakin bermakna, bernilai, berwarna kalau seandainya kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah itu dengan cara berzikir kepada Allah. Nah sekarang saya ke maqalah ada sebentar lagi. Di sini Syekh Imam Ibnu Athaillah mengatakan min alamati mautil qalbi. Ini adalah tanda orang yang mati hatinya. Ini tanda-tanda orang yang mati hatinya alias tidak hidup. Kalau hatinya sudah mati berarti sudah tidak kontak lagi. On jeung off-nya, ya. So Bapak ayo nanti itu on, kan dia off nyamuk. HP Bapak urung. Tapi nu ditelepon ku Bapak HP nama HP 5 juta. Tapi teu urung, nyambung mah. Nyambung, Bu. Oh nyambung. Ya Allah ya Karim. Jadi kita ini harus betul-betul nyambung. Walaupun ini kita penampilannya bagus, pakaiannya bagus, mulus, luar biasa, mahal harganya. Kalau seandainya hatinya ini tidak ada alias mati, tidak akan nyambung. Semuanya nyambung. Makanya kita hidupkan hati kita dengan apa? Dengan zikrullah. Sok dikir. Tak ibu kita dikir katanya. Ya? Pulang ngomong pas ditanya amal itu nanti lamun hatena insyaallah
sambil ayeuna urang hate mah bisa Allah cek hate mah ceuli nyimak soca nempo otak ngemut alhamdulillah diresapi dilenyapi ya menjadikan ilmu dan menjadikan amal insyaallah hati tetap cantelkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Terus begitu najan raga keur masak hate mah Allah gitu kan. Najan raga keur calik hate mah nya tah itu dengan hate sok terapkeun hiji-hiji insyaallah hate bakal hirup geus hirup bakal akun jeung batur nah hate hirup terus hatena hirup teu pae hatena. Najan raga momotoran hate mah najan raga keur nyetiran hate mah najan raga keur papasakan hate mah najan raga keur leupangan hate mah najan raga keur SMS-an hate mah ya Allah ya Karim itu kebahagiaan rasanya kurang raga lahiriah walaupun dimanapun kapanpun lagi apa kita kegiatannya raga kita kelahiriah kita tapi hati ini nyantel ke Allah ya Allah insya Allah jauh dari maksiat jauh dari munkar jauh dari bencana jauh dari apa mati hatinya. Maka di sini bagaimana cara melihat orang mati atau tidak hatinya? Pertama, min alamati mautil qalbi. Nah, adapun kata Syekh Ibnu Athaillah, tanda orang alamat hatinya yang mati, pertama, adamul hazmi ala ma fataka minal muwafaqati. Adamul hazmi tidak adanya merasa apa prihatin, sedih gitu ya, alama fataka minal muwafaqati ketika meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada penyesalan ketika salah satu perintah Allah kita tinggalkan. Contohnya umpamanya kita saking sibuknya atau lupanya sehingga kita meninggalkan sholat umpamanya, meninggalkan sholat apa di jalan, apa kita tanggung, apa gimana gitunya, apa ketiduran ya kita ketiduran, tidur jam 10 pagi, bangun kita jam 4, berarti duhurnya kita kelewat, tak hujan dari pagi. Nah umpamanya itu bangun masih bisa tertawa, bangun masih bisa senyum, bangun masih bisa lihat sinetron dan televisi, itu tandanya hatinya lagi mati. Awasnya lagi mati. Kenapa? Karena ketika satu saat kita meninggalkan ibadah bukan sengaja, apalagi sengaja. Ini mah tidak sengaja, cuman khilaf, ketiduran. Kan bisa sholat itu dimaafkan oleh Allah apabila ditinggalkan. Udur sholat itu berapa udurnya sholat itu? Ada ada sholati isnani. Udurnya sholat itu ada dua. Yang pertama apa? Binis yang usabab hilaf, ya lupa. Ibu ngobrol sama teman ibu saking enaknya, sampai terlena, lupa duhur keliwat, asar keliwat. Sebenarnya bakal kebohongan karena nabi mereka maghrib kelewat, tahu-tahu waduh ieu besek isya. Kita ngobrol berapa jam ini, sholat kagak, ini kagak, ibadah kagak, mandi kagak, ini masih susurakan, masih joget-jogetan, masih tertawa, nggak ada rasa penyesalan, nggak ada rasa prihatin, nggak ada rasa sedih, meskipun nggak ada, itu hatinya kita lagi mati itu, ya mati. Sampai kapanpun kalau mati dia tidak akan nyambung dengan Allah. Kata Allah hayyalah sholat, akan termasuk jom-jom mati. Nggak connect, nggak kontak sama Allah itu, walaupun digupai, walaupun di hayal sholat, hayal faat, tetap aja sulit karena hatinya mati. Ibu,
Nah, itu tanda orang yang hatinya mati itu adalah orang di mana orang lain meninggal melaksanakan kita tidak ada penyesalan. Umpama ini, ya Allah, lihat orang yang lagi sholat sunat, kita umpamanya tidak ada keperluan, ya Allah orang lain lagi sholat sunat, ya Allah kenapa ini kesempatan hanya diberikan kepada tetangga kami? Ini waktu hanya diberikan ibadah hanya tetangga kami, ibadah kami bisa baca Quran, tetangga kami bisa pengajian, ibadah tetangga kami bisa ini warna-warni ibadah, tetapi kenyataan kami yang tidak bisa apa-apa, ya Allah, sedih. Orang baca Quran kita tidak sedih, orang berjamaah kita tidak bersedih, orang pengajian kita tidak sedih. Kenapa? Orang dapat pahala, orang dapat kasih sayang dari Allah, sementara kita tidak dapat apa-apa, sedih harusnya. Ini tanda hatinya, kata Syekh Ibnu Athaillah, tanda hati yang hidup adalah al-hazm, sedih, milu. Jadi istilahnya teh sok sedih terlalu meninggali batur salat duha hari punten. Urang sok sedih teh. Lewat umpamanya teh gitunya, lewat si ibu lagi salat duha. Lama meni malas-malas teh gitunya salat duha teh meni malas salat tahajud teh. Hati kalau kita tidak sedih, hati kita lagi mati mati hidup karena lagi dengan apa? Dikir. Astagfirullah, 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 Allah. Sambil jalan, mau tasbih mau enggak ini pakai ini mau apa ini, tunggu ibu teh mau ke depan, jangan murah keret gitu ya kan di sana saya enggak. Jadi istilahnya ya sambil kurang ngobrol, akhirnya kebiasaan lisan ngobrol tapi hatinya ini sama Allah, hubungan terus sama Allah. Ya Allah, komitmen dengan Allah. Walaupun kita lagi nonton TV, hati ya Allah, makan karena nonton TV lagi dipilihkan. Mau anu mau sakit masih boleh tontonnya mau. Da bakal era sorangan. Ongkol dikir tasbih dicepeng ari nu bilalajuan. Dada jeung bunya. Itu kan era sorangan ku mikir mah bakal hirup kabeh hirup ka hate. Hirup insyaallah lamun geus teh dikir kalau ingat sama Allah, ingat kata Rasulullah gini, pikuli halin dalam segala hal, segala tingkah selama hayat di kandung badan, bibir kalian harus basah dengan zikir, kata Rasul. Basah kendak, ulah basah ku ngobrol ke tetangga. Lainnya lucu, karena menyengir-nyengir bahaya. Ngobrol rasa punya rasa pengen ngomong ke batur udah biasa nama gitu kan, gitu. Nah, cuma itanya bina bisa gitu nya. Eta mah biasa gitu nya ibu-ibu dibelah gitu. Ada dibelah dia mah mau beda. Sarua gitu kan. Sigana lah gitu kan ini nama dibelah dia gitu. Subhanallah, itu payah. Ini Bapak semuanya kalau kita zikir apapun profesi Bapak sok hati ingat kalau zikir kalau kerja Bapak pikir kalau insya Allah hati bakal hidup, lalu hidup hati bakal hidup, semakin hidup kita ini semakin terasa bermakna, semakin terasa bernilai kehidupan ini. Itu ya. Jadi orang yang tandanya hatinya yang mati itu ada mulhazmi alam. Jadi ketika seseorang kan apa kewajiban dari Allah Subhanahu, apa aja kewajiban imam pengajian, kalau ibu pengajian dari biasa rutin nanti di sini umpamanya terserah mau bukan banyak di sini malam dua kegiatan ini aja malam berdoa aja ya, malam berdoa aja ini kalau ibu ketinggalan ya Allah saya nggak ikut ngaji ya Allah, tetangga saya ikut ngaji baru dapat pahala ya Allah, kalau saya malah nonton sinetron ya Allah. Nah itu sedih. Kenapa orang harus sedih? Nanti di akhirat ibu, bapak, di akhirat kita ini semuanya ini tidak ada yang dibawa harta, jabatan, wanita, yang akan dibawa apa? Amal amal apa? Ya amal sorangan dibawa. Cuma si ibu teh amal sorangan ya, amal soleh. Amal soleh dibawa amal dari bang soleh.
dibawa sama sorangan gitu nya. Ibu mah soleh, kan emang soleh sudah dibawa ke mang soleh apa nama itu. Ibu kalau sorangan sampai akhirat itu amal sholat rebo ibu. Siga kurang ke Jakarta tapi ka ini tak ibu di Bandung ya Allah ya kali jelema-jelema urang sagala dibawa umpamana teh ari urang sagala dibawa ari tatangga teh bawa naon. Sumping ayeuna ka Jakarta, sumping kana tempat yang dituju oleh kita teh ketika kita membuka apa? Imal. Oh, kurangnya balakit serakat, suami, anak-anak, istri begininya, istri, anak-anak, istri semuanya kumpul makan bersama ya Allah nikmat bahagia sementara tetangga kita yang tidak bawa apa-apa datang ke Jakarta cuman apa? Nonton apa? Yang makan, uang nggak bawa, makanan nggak bawa, mau apa ke sana? Samsara. Ya Bu ya, fakir. Di sananya kita nggak ada yang jajanan apa nggak ada ya Allah jagain. Di akhirat orang lain bawa sholat, bawa zakat, bawa apa sosial, bawa sujud, bawa ruku, bawa apa semuanya dibawa. Sementara kalau seandainya kita nih tidak punya